Salam sehat. Kembali lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran tematik kelas 4 tema 4C subtema 3 pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita persiapkan dulu hati dan diri kita agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermakna untuk kita. Baik, buat anak-anak Bapak, kita mulai pembelajaran kita melalui video pembelajaran. Selamat menyaksikan video pembelajaran Bapak berikut ini. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Pada subtema 3 dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Berikut contoh daftar pertanyaan wawancara. Topiknya budidaya kerang mutiara. Narasumbernya peternak kerang mutiara. Daftar pertanyaannya: 1. Sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? 2. Apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? 3. Bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Laporan wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. 1. Topik wawancara. 2. Narasumber. 3. Pewawancara. 4. Waktu dan tempat wawancara. 5. Hasil wawancara. 6. Kesimpulan. Laporan wawancara. Laporan wawancara dibuat setelah kita melakukan wawancara. Ingat kembali anak-anak Bapak, laporan wawancara harus memuat beberapa hal, yaitu topik, narasumber, pewawancara, waktu dan tempat wawancara, hasil wawancara, dan kesimpulan. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. 1. Tulislah jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan wawancara. 2. Bacalah dan pahamilah kembali jawaban narasumber. 3. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 4. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. 6. Tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. 7. Gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang. 8. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami oleh pembaca. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan. 1.
membaca hasil wawancara secara utuh. 2. Perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara. A. Ketentuan pertanyaan yang baik. B. Kelengkapan jawaban. C. Kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakan bahasa yang santun saat memberikan tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contohnya, menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Presentasi laporan hasil wawancara. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Cara melakukan presentasi yang baik. 1. Membuka presentasi dengan ucapan salam. 2. Memperkenalkan diri sebelum mempresentasikan hasil wawancara. 3. Menyampaikan laporan hasil wawancara dengan jelas, rinci, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 4. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi hal-hal penting hasil wawancara. Dan yang kelima, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Sekian video pembelajaran Bapak, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.